Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Aziza, NIM 2320110049. Saya dari kelas HKIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, soal yang pertama yaitu Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga 500 juta. Namun sayangnya tabungan mereka hanya sekitar 100 juta yang tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya mereka datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, akad apa yang tepat diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya, namun tidak terjerumus dalam hal riba, dan jelaskan dengan alasan hukumnya. Jadi, akad yang tepat untuk Haidar dan Nabila dalam mendapatkan pembiayaan dari BSI agar dapat memiliki rumah impiannya tanpa terjerumus pada riba. Nah, menggunakan akad murabahah. Dengan menggunakan akad murabahah, mereka dapat terhindar dari riba karena akad murabahah yaitu akad jual beli, di mana bank syariah terlebih dahulu membeli rumah yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Nah, selanjutnya nasabah membayar harga tersebut secara angsur atau menyicil kepada pihak bank. Nah, akad murabahah diperbolehkan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 9 Ayat 1 huruf D yang menyebutkan bahwa bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, dasar hukumnya jadi diperkuat oleh fatwa DSN MUI nomor 4. DSN MUI 1V 2000 yang menggunakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dalam akad ini bukan utang piutang, melainkan jual beli yang sah menurut syariah, sehingga terbebas dari unsur riba. Keuntungan bank berasal dari margin penjualan yang disepakati sejak awal, bukan dari bunga, sehingga transaksi ini halal, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam. Nah, yang selanjutnya itu soal yang kedua, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi itu bank yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana, yang artinya bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang menabung, lalu menyalurkan kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan modal usaha untuk pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, salah satu contohnya itu seperti murabahah, mudharabah, atau ijrah. Nah, melalui fungsi ini, bank syariah membantu menggerakkan perekonomian masyarakat tanpa menggunakan sistem bunga atau disebut dengan riba. Nah, meskipun tanpa bunga, bank syariah tetap memperoleh keuntungan melalui transaksi yang halal. Contoh misalnya
pada akad murabahah. Bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli yang disebut dengan sebutan margin. Nah, pada akad muharabah dan musyarakah, bank memperoleh bagian keuntungan usaha sesuai kesepakatan bagi hasil. Sedangkan pada akad ijarah, bank mendapatkan pendapatan dari uang sewa yang dibayar oleh nasabah. Nah, dengan cara ini, keuntungan yang diperoleh bank syariah berasal dari kegiatan usaha yang nyata dan sesuai dengan prinsip keadilan serta syariat Islam. Nah, yang selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu soal yang terakhir. Nah, yaitu jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, serta berikan masing-masing contohnya, serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Tidak ada bedanya. Nah, jadi ada 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, yaitu yang pertama ada riba atau disebut dengan bunga bank. Riba adalah tambahan pembayaran dari pinjaman uang tanpa ada kegiatan usaha yang nyata. Nah, contohnya dari Zida meminjamkan uang kepada Ziza sebesar 500.000. Nah, lalu Ziza itu meminta agar dikembalikan sebesar 700.000. Nah, tambahan 200.000 itu disebut dengan riba dan hukumnya haram dalam Islam. Yang kedua yaitu ada gharar, ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi. Gharar terjadi ketika barang atau akad yang diperjualbelikan belum jelas keberadaannya. Contohnya nih, Zida menjual anak sapi kepada Ziza, padahal sapinya itu belum lahir. Transaksi ini tidak boleh karena mengandung ketidakpastian. Nah, yang terakhir itu ada maisir, penjudian atau untung-untungan. Maisir adalah transaksi yang didasarkan pada keberuntungan, sementara tanpa usaha yang nyata. Nah, contohnya itu Zida dan Ziza menonton pertandingan bola, lalu mereka bertaruh uang masing-masing 50.000. Nah, siapa nih yang menebak tim pemenang akan mendapatkan seluruh uangnya? Nah, ini termasuk maisir dan dilarang dalam Islam. Nah, yang selanjutnya itu pendapat saya tentang pernyataan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Menurut saya, bank syariah dan bank konvensional jelas berbeda. Perbedaannya ada pada cara mendapatkan keuntungan dan prinsip dasarnya. Nah, bank konvensional menggunakan sistem bunga atau disebut dengan riba, di mana nasabah harus membayar lebih dari yang dipinjamkan, meskipun usahanya rugi. Nah, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa, sehingga keuntungannya diperoleh dari kegiatan usaha yang nyata dan halal. Selain itu, setiap kegiatan bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, singkatan dari DPS, agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, bank syariah tidak sama dengan bank konvensional, karena bank syariah bertujuan tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga bank syariah menjaga keadilan, keberkahan, dan membantu perekonomian umat. Sekian pemaparan materi dari tugas UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.